Halo, saya Adri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia. Dulu saya sampai hari ini masih berkoperasi. Menanggapi tentang dualisme kepemimpinan dalam gerakan koperasi yang namanya Dewan Koperasi Indonesia. Sebenarnya permasalahan Dekopin ini kan sudah lama sekali ya, pelik sekali ya, tentang dualisme kepemimpinan yang terjadi di Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Ini berawal dari persoalan tentang wadah tunggal gerakan koperasi. Artinya apa? Wadah tunggal ini artinya ya satu-satunya wadah gerakan koperasi yang harusnya bisa memberikan support terhadap gerakan koperasi. Tetapi faktanya sampai hari ini Dewan Koperasi Indonesia ini fungsinya untuk memberikan support terhadap gerakan koperasi sangat minim, sehingga hasilnya ya seperti ini saja. Nah, pada hari ini, pada hari kemarin diadakan Munas Rekonsiliasi Dekopin. Menurut saya ini sebuah langkah yang bijak dan bagus yang dilakukan oleh para gerakan koperasi, dan saya berharap hasilnya benar-benar menyatukan dua kepentingan yang selama ini berseberangan, yang selalu mengklaim Dewan Koperasi yang mereka pimpin adalah yang paling sah. Nah, hari ini sebaiknya Munas ini menghasilkan sesuatu yang bisa disepakati bersama, sehingga untuk kedepannya program-program pemerintah bisa berkolaborasi Dewan Koperasi Indonesia. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang sangat strategis ya, yang bisa menjadi program inti Dewan Koperasi Indonesia yang mungkin selama ini kita tidak pernah memikirkan di gerakan koperasi. Misalkan contohnya gini, kalau usaha-usaha di luar koperasi, misalkan kayak konsultan perencana, mereka punya sendiri yang namanya Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian kontraktor, mereka punya sendiri yang namanya Gapensi atau Gapeknas. Kemudian ada lagi organisasi profesi yang lain yang itu memiliki kekuatan terhadap anggotanya, sehingga anggotanya harus membayar iuran. Nah, maksud saya, jika Dekopin ini dikelola dengan baik dan profesional, harusnya setiap koperasi yang mau berdiri di seluruh Indonesia ya, ini harus berjalan semua ini. Jadi ketika koperasi ingin berdiri, mereka harus minta koordinasi atau konsultasi dulu dengan Dewan Koperasi Indonesia yang ada di daerah, Dekopinda. Jadi harus ada dulu yang namanya rekomendasi bahwasanya koperasi ini layak berdiri dan layak diteruskan ke akta notaris gitu loh. Artinya selama ini kan yang terjadi adalah koperasi mengundang dinas, tetapi malah tidak mengundang Dekopinda, ya kan? Nah, jadi selama ini peran Dekopinda atau Dekopinwil atau Dekopin nasional ini nggak ada. Jadi seolah selama ini hanya mengharapkan dana APBN untuk melakukan program-program di seluruh daerah, akhirnya suapan dari atas. Harusnya kan koperasi ini kan dibilang koperasi mandiri, jadi kontraproduktif secara filosofis. Koperasi yang didirikan ini self-help ya, menolong diri sendiri dan mandiri. Jadi mereka membuat gerakan pun harus mandiri sebenarnya. Bayangkan jika di suatu daerah ada ribuan koperasi, mereka membayar iuran di Dekopinda dan Dekopinwil. Gerakan-gerakan ini kan bisa disupport oleh organisasi gabungan ini, ya, Dewan Koperasi Indonesia ini atau Dewan Koperasi Indonesia daerah atau wilayah. Misalnya kayak program pemberdayaan, pelatihan, program joint buying, misalnya kan, itu bisa diinisiasi oleh Dekopin. Kemudian juga bisa program misalkan pendampingan hukum dan sebagainya, karena kan di Dekopin itu kan banyak lembaganya, ada yang namanya BPKH, ya kan, lembaga badan hukumnya ada juga mestinya kan gitu. Nah, dengan adanya gerakan seperti ini, makanya Dekopin itu kan bergerak sesuai dengan kemandirian anggota.
Jadi kalaupun nggak dapat, jadi APBN itu hanya sebagai stimulasi saja. Dan harusnya koperasi bisa mengandalkan dana mereka sendiri gitu. Saya membayangkannya, setiap anggota yang misalkan ada koperasi yang mau berdiri, ada iuran dulu ke Dekopinda. Misalkan iurannya berapa, 200.000 kayak per koperasi ya kan per tahun, atau 500.000 atau berapa, yang tidak memberatkan koperasinya. Saya pikir kalau 500.000 itu nggak terlalu memberatkan ya. Koperasi mau berdiri tergantung berapa aset mereka, kan bisa kayak gitu polanya ya. Kalau asetnya gede, ya mungkin iurannya beda. Atau iurannya disamakan 500.000. Berapa apapun koperasi dan bentuknya, setiap anggota setiap koperasi mau berdiri, kemudian membayar iuran ke Dekopinda, kemudian langsung diurus ke dinas sama akta notaris. Selesai. Nah, sehingga peran Dekopinda ini kelihatan. Jadi dana yang ada dikembalikan lagi kepada anggota dalam bentuk pemberdayaan, pelatihan, pendidikan, perkoperasian, kemudian program-program lain yang bisa menjadi memperkuat gerakan koperasi. Apalagi zaman Pak Prabowo ini kan sangat sangat mengapresiasi koperasi ya. Apa namanya? Namanya kalau program Prabowo saya lupa ya. Cita atau apa namanya itu. Di sana ada di nomor berapa itu ada poin tentang perkoperasian dan bahkan tentang makanan bergizi gratis. Katanya ini juga mau melibatkan koperasi. Ini adalah momentum yang paling sangat strategis untuk kita di gerakan koperasi melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, kalau saya lebih setuju gerakan koperasi ini dari bawah, iuran anggota. Jadi iuran koperasi di Dekopinda, kemudian Dekopinda iuran ke Dekopinwil atau pusat-pusat koperasi iuran Dekopinwil, Dekopinwil iuran ke Dekopin nasional gitu loh. Nah, ini kan bisa dilihat kapasitas masing-masing. Dari Dekopinwil A, misalkan dia hanya 5 provinsi, berapa iuran mereka ke pusat. Saya pikir ini akan lebih menyehatkan gerakan Dewan Koperasi Indonesia. Nah, tetapi kan selama ini kan nggak pernah dilakukan itu. Nah, mungkin saya bisa berharap kepada nanti pimpinan Dekopin yang terpilih melakukan lobby terhadap DPR atau pemerintah, diberikan kekuatan semacam legitimasi bahwasanya Dewan Gerakan Koperasi itu juga berhak melakukan berhak melakukan sertifikasi ya, atau apa namanya, artinya mengatakan bahwasanya koperasi yang mau berdiri ini udah layak jadi koperasi, sehingga mitigasi risiko koperasi-koperasi yang berdiri ini yang harusnya memang ideal didirikan oleh anggota tidak lagi terjadi seperti yang sudah kasus-kasus yang ada ya, walaupun itu kan sudah split mungkin ya. Nah, tapi setidaknya Dewan Koperasi Indonesia Daerah itu, Dewan Koperasi di daerah, Dewan Koperasi Indonesia Daerah itu punya data koperasi yang ada itu valid gitu. Nah, selama ini kan Dekopinda juga nggak punya data valid tentang berapa anggota koperasi, berapa koperasi yang ada di daerah dia. Nggak valid, malah yang valid pemerintah. Harusnya gerakan punya data yang valid terhadap jumlah koperasi yang ada di daerahnya masing-masing. Bayangkan jika data ini valid, konkret, wah ini luar biasa. Jadi data koperasi yang ada di seluruh Indonesia ini menjadi data yang sangat bisa diandalkan bergaining posisi terhadap pemerintah ke depan. Itu sih kalau dari saya. Semoga Munas 2024 di bulan Desember ini, 27 sampai 29 Desember ini adalah Munas rekonsiliasi, sehingga Dekopin kembali bersatu dan bisa memberikan manfaat nyata terhadap gerakan koperasi dan anggota koperasi. Saya Andri Rizal, salam koperasi.